setelah nyampe di pertengahan jalan, tiba-tiba emak gedebruk. Kaget dong dia, apa ini yang jatuh? Pas dia cermati, pas dia lihat ternyata sebuah pocongan, friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini friends. Gimana friends, kabar kalian semua sehat kan? Gak ada yang sakit, gak ada yang galau ya friends ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan ya friends ya di segala aktivitasnya. Oke, so tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke friends, di sini gua akan menceritakan tentang apa ya? Guna-guna lah friends lah, guna-guna ya friends. Jadi guna-gunanya itu berbentuk mawar friends. Nah, berbentuk mawar. Nah, oke, so jadi di sini sebutnya namanya si Dandi friends. Nah, Dandi ini dia pekerja kantorannya friends ya, Dandi ini, dan sehari-harinya ya dia belum berkeluarga, masih single parent ya si Dandi ini. Dan Dandi ini dia bekerja di salah satu kantor friends. Nah, situ cerita karena dia sering mampir ke warung makan ya friends ya, tempat ketika dia istirahat dia mampir ke situ untuk jajan dan juga untuk makan siang. Nah, dia berkenalan friends dengan wanita. Sebut aja wanita ini namanya Nadia. Nadia ini adalah anak dari pemilik warung ini friends. Nah, jadi setiap hari dia yang jaga nih friends Nadia. Karena emang si Nadia ini cantik juga ya friends ya. Dan juga ya bisa dikatakan cantik ya. Banyak juga yang suka. Dan akhirnya si Nadia ini juga terpincut friends. Karena udah lama banget ya. Selama bertahun-tahun, 1-2 tahun dia sering makan di situ. Langganan lah friends lah, langganan banget. Akhirnya si Dandi ini jatuh hati friends sama si Nadia ini friends, si Dandi. Nah, jatuh hati ya mulailah dia friends, dia speak biasa, ngelobi-lobi seperti biasa ya kan. Setelah di lobby belum mau friends, si Nadia ini belum mau friends karena posisinya si Nadia ini masih si Nadia ini masih kuliah friends, masih menempuh pendidikan. Dia nggak mau berpacaran dulu sebelum dia selesai sampai kuliah selesai. Nah, sebenarnya ramu-ramu nih buat si Dandi nih. Takutnya si Dandi nih friends ya, si Nadia ini udah diambil orang gitu friends. Nah, akhirnya si Dandi ini bingung sekali friends, gimana caranya biar si Nadia ini mau friends. Nah, kayak sering tuh dia makan di situ. Dari pulang ke kantor, terus makan siang dia sering makan di situ friends, makan di tempatnya Nadia ini. Nah, usaha Nadia ini lumayan ramai friends, lumayan ramai dan juga lumayan lah. Ini Nadia ini gak setiap hari juga jaganya. Kadang jaga, kadang enggak, tapi si Dandi ini selalu menunggu friends, selalu menunggu. Nah, akhirnya si Dandi ini speak lah friends lah. Nah, dia kuda tuh si Nadia ini, dikuda sama si Dandi. Nah, si Nadia ini cuma cuek aja sih friends, dia nggak menghiraukan sama sekali ya godaan si Dandi ini. Dan banyak juga friends di situ cowok-cowok yang godain si Nadia ini. Nah, si Dandi ini di situ agak panas nih di hatinya, agak panas karena ngelihat kayak gitu ya kan, panas banget nih hatinya dia nih. Pujian hatinya diganggu sama orang lain nih, padahal mah bebas sih, orang ada hak milik sama sekali ya kan. Nah, akhirnya si Dandi ini curhat lah sama friends, sama temennya. Curhat sama temennya, nah temennya ini dia itu pengoleksi klinik-klinik gitu loh friends. Jadi kayak keris banyak lah, wangi-wangian, terus apa kayak yang berbau-bau mistis itu dia ada pasti temennya ini. Nah, temennya ini menyarankan friends, dia punya guru nih friends, dia punya guru itu dia bisa ibaratnya memikat hatinya si Nadia ini kalau si Dandi ini mau datang ke tempat gurunya si temennya Dandi ini. Nah, kira Dandi dengan senang hati friends, dia semangat banget ya, akhirnya dia datang ke situ friends. Nah, setelah datang ke situ dia kaget friends karena di situ lumayan terpencil banget desanya, lumayan terpencil banget desanya, dan dia ngelihat juga kayak apa ya, sepi friends pokoknya. Nah, akhirnya dia tanya permisi bu, semua warga sekitar yang ada di situ nih, rumahnya Mbah Jono di mana ya? Nah, akhirnya spontan warga itu jawab, oh ya mas, nanti mas lurus aja nih, lurus kan itu ada pertigaan, masnya ambil kanan. Nah, rumahnya Mbah Jono ini di pojok mas, Mbah Jono ini di pojok. Nah, nanti mas lihat itu rumahnya gubuk ya mas ya. Nah, di situ tuh rumahnya Mbah Nyomo kiri jalan. Nah, pertigaan kiri, habis itu di situ rumahnya. Jadi ini, oh iya pak, dengan naik mobil kan, dia naik mobil. Setelah naik mobil akhirnya ke kanan lah friends. Nah, akhirnya dia sampai di rumah Mbah Jono friends. Nah, setelah sampai di rumah Mbah Jono ini friends, tiba-tiba friends
pas dia ketuk-ketuk pintu itu nggak ada sama sekali sautan friends, nggak ada sama sekali sautan, kayak nggak ada orang di rumah gitu loh. Nah ditunggulah sama si Dandi ini di depan teras rumahnya. Nah, lumayan lama friends tunggunya, 3 jam atau sampai 2 jam. Sudah dia sampai bosen, dia sambil nunggu, sambil di situ dia bawa minuman juga, minum, nunggulah seperti biasa. Nah, akhirnya Mbak Juno ini datang friends. Ternyata dia habis ke sawah, dia lagi kurus sawah si Mbak Juno ini. Dan dipersilakan masuklah Mbak Juno ini. Sebelum si Dandi ini bilang maunya apa dia kesini, si Mbak Juno ini udah tahu friends, dia udah tahu niatnya si Dandi ini kesini mau ngapain. Nah akhirnya jujur lah si Andi ini yang ngomong apa adanya gini. Nah Mbak Jojo ini sebenarnya apa ya, bingung juga friends mau ngasih saran yang gimana gitu. Nah akhirnya Mbak Jojo ini bilang kayak gini, kamu mau ibaratnya ada namanya itu bunga apa gitu, saya lupa friends, pokoknya bentuknya itu bunga tapi itu dia bisa memikat friends. Nah bunga ini jangan sampai hilang gitu loh, jangan sampai dibuang, pokoknya harus ada di rumah terus. Nah gitu friends, si bunga ini itu bentuknya kayak bunga mawar merah tapi yang nggak tahu ada mantra-mantranya atau gimana nggak tahu ya friends. Akhirnya John ini mau friends, mau, tapi ada satu loh ritualnya. Di desa tersebut itu ada suatu sendang ya friends, itu lumayan jauh dari pedesaan, masuk hutan-hutan gitulah. Nah si Dandi ini suruh kungkuman di situ friends, atau berendam lah di situ. Nah berendam. Nah setelah berendam di situ nanti ada sosok yang ngasih bunganya. Nah di situ Dandi kaget dong. Dikira tuh cuman kayak dia ke situ dikasih barang udah dia pulang lagi. Enggak ternyata friends. Ternyata ada salah satu ritual dulu friends. Nah ritualnya ini. Dan ini sebenarnya mikir 2 kali ya friends ya. Karena dia takut ya dengan bangsa-bangsa kayak gitu, apalagi nggak terbiasa. Akhirnya si ini bingung sebenarnya. Dia diam sejenak, berpikir sejenak. Nah akhirnya dia memutuskan karena emang dia udah cinta sekali berarti sama si Nadia ini, udah beranilah. Akhirnya dia berani. Nah setelah berani berangkatlah si Mbak Jono ini sama si Andi ini ke sendang tersebut. Nah berganti pakaian dulu nih si Dandi, dia ngambil pakaian dari Mbak Jono dikasih. Dia tuh sudah pakai kayak pakaian apa ya, baju nih friends, tapi baju ini tipis banget gitu loh, kayak batik lah. Nah kayak dipakai, setelah dipakai, nah jalan tuh si Dandi sama si Mbak Jono ini. Nah setelah dia tahu medannya friends, sumpah friends, dia berkata serem sekali friends. Itu bulu kuduk merinding banget karena emang pohon-pohonnya rimbun banget ya, pohon-pohonnya rimbun, terus kayak sepi banget lah pokoknya di situ. Jalannya banyak daun berserakan, sepi lah menuju sendang itu. Nah udah gitu gelap friends, padahal itu posisi siang-siang ya friends, siang-siang sore. Setelah itu sekitaran berjalan 1-2 jam akhirnya dia nyampe di sendang tersebut friends. Setelah dia nyampe di sendang itu dia takut sebenarnya friends, takut ada buaya atau apa, padahal emang nggak ada aja sih, paling nggak cuma ular atau apa ya kan. Nah akhirnya suruhlah berendam di situ, suruh Mbah Jono. Nah sebenarnya ini pas megang airnya friends, dia megang air buat itu dulu. Mbah Jono bilang buat cuci muka dulu. Nah cuci muka sama si Andi ini ngerasa ini air dingin sekali friends, nggak kayak biasanya air dingin banget pokoknya airnya. Nah, akhirnya memberanikan diri nih si Dandi ini nih, dia jebur ke kolam itu. Nah dia kungkum di situ. Nah jadi posisinya ini kan sendang friends, nah kotak tidak apa bulat gini ya kan. Nah di tengah-tengahnya itu ada pohonnya friends, ada pohonnya. Nah pas banget di bawah pohonnya itu Dandi disuruh buat apa di situ friends. Akhirnya ditinggal sama Mbah Jono ini. Sebenarnya ini ketakutan friends, dia ketakutan friends, ketakutan bahwa Mbah Jono ini ditinggal sama Mbah Jono. Tapi Mbah Jono bilang, kamu mau nggak, kamu siapa nggak usah, yaudah sih kita balik lagi aja, nggak usah, nggak ada apa namanya, kamu nggak mendapatkan apa yang kamu mau lah gitu. Saya juga nggak usah repot-repot ya kan. Nah akhirnya si Dandi ini udah dia memberanikan diri tapa di situ. Nah apa, setelah dia tapa, Mbah Jono pergi tuh, dia udah nggak dengerin lagi suara langkah kakinya dari Mbah Jono ini. Nah si Dandi ini tapa, dia tapa. Yang aneh itu dia ngedenger suara Nadia guys, dia ngedenger suara Nadia manggil-manggil namanya. Nah sebenarnya dia membuka mata tapi gimana gitu friends. Nah tapi dia yakin ini bukan orang, nggak mungkin Nadia sampai sini ya kan. Nah, terus Nadia habis itu berubah friends, suaranya agak berat jadinya, agak berat, suara wanita tapi serak-serak gitu loh. Nah dipegang lah lehernya si Andi ini. Nah dia tuh merasa pas dipegang lehernya itu, dia tuh ngerasa kayak kukunya tuh panjang banget ya friends ya, agak sakit juga pas dipegang lehernya ini. Nah si Dandi ini khawatir banget ini, gimana ini, saya takut dia apa-apain ini, malah saya nggak kembali normal, maksudnya dia nggak kembali dalam keadaan hidup, malah saya mati di sini nih, pikir si Andi gitu. Tapi si Andi coba meyakinkan diri sendiri bahwa tidak akan terjadi apa-apa ya kan. Maksudnya tidak akan terjadi apa-apa itu maksudnya nggak ada yang hal fatal lah, kayak sampai kehilangan nyawa atau apa, nggak akan. Nah
Nah akhirnya setelah Andi ini bertapa, nah dia setelah dengar suara Nadia itu dan berubah menjadi suara yang rada berat tapi seorang perempuan, nah dia suruh membuka mata nih friends. Awalnya dia takut friends, awalnya dia takut. Nah pas dia buka mata friends, pas dia lagi tapak ini dia buka mata, breng, kaget friends. Itu di depannya ada sosok wanita pas banget di depan mukanya si Dandi ini friends. Nah disitu Andi teriak, sontak kaget ya, spontan ya kan teriak, wah, nah, kaget. Nah tapi dia coba tenang lagi. Nah akhirnya ketawa nih si perempuan ini, ketawa, dia ketawa. Nah setelah dia ketawa, tiba-tiba perempuan ini ngasih bunga friend, ngasih bunga. Nah suruh bawa. Andi ini bingung sebenarnya mau terima apa enggak, akhirnya diterima sama si Andi. Nah setelah si Andi ini, itu biasanya perempuan mukanya friends cuma tua, rambutnya putih. Nah setelah diterima bunganya friends, tiba-tiba friends muka si perempuan ini berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan friends. Sosok yang sangat mengerikan, sontak Andi kaget. Akhirnya dia buru-buru friend berlari friends. Nah berlari, nah pas di berjalan berlari ini friends, si Andi ini ngerasa itu kayak jalan itu jauh banget. Nah nggak kayak pas berangkat tadi itu, kayaknya dia hanya muter di situ-situ aja friends. Nah setelah itu pasti udah maghrib ya friends, udah maghrib. Nah setelah nyampe di pertengahan jalan, tiba-tiba magedbruk. Kaget dong Andi, apa ini yang jatuh? Pas dia cermati, pas dia lihat ternyata sebuah pocongan friends. Bisa dikatakan pocong sedang tidur seperti ini di tengah-tengah jalannya Andi. Nah sontak Andi ini kaget dong. Andi ini kaget, akhirnya dia udah friends, bodo amat langsung ngelangkahin ini sosok pocong ini friends. Yang ngelangkahin ya kan, kabur ke rumah Mbak Jono. Nah ada alhamdulillahnya akhirnya sampai nih si Dandi ini ke rumah Mbak Jono. Nah setelah sampai di rumah Mbak Jono, akhirnya Mbak Jono bilang, dilihatin lah bunganya sama si Andi. Ini Mbak, saya dikasih sosok ini sama ini, dapat bunga kayak gini. Nah si Mbak Jono ini sebenarnya agak senyum-senyum karena dia tahu cobanya itu pasti ada di situ. Nah kenapa kamu ketemu pocong Bo? Nah kata si Mbak Jono ini. Nah si Andi itu sontak kaget friend, kok dia bisa tahu nih Mbak Jono ini, padahal dia nggak cerita sama sekali friends bahwa dia ketemu sosok ini friends. Nah kira cerita di situ dia kira udah nggak apa-apa, karena segala satu itu pasti ada cobaannya, ada resikonya juga ya gitu. Kira si Dandi ini pulang lah friends, tapi sebelum pulang dikasih ujangan nih sama si Mbak Jono ini friends. Ibaratnya ini bunga jangan sampai hilang ataupun jangan sampai jangan sampai hilang atau jangan sampai rusak apa emang layu. Nah itu terus dikasih semprotan friend, itu semprotan apa ya, kayak wangi gitulah, disemprotin ke bunga itu setiap malam Jumat Kliwon. Nah pokoknya jangan sampai dibuang, jangan sampai hilang lah pokoknya ini bunga. Nah akhirnya dibawa lah pulang. Dan satu lagi ngasih ujangan Mbah Jono ini, kalau sampai bunga ini hilang, maka tubuhmu itu akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Nah, bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Nah situ sontak Andi kaget. Dia kaget, tapi dia udah telanjur ya kan, mau mundur tapi dia udah telanjur maju, udah telanjur tenggelam ibaratnya, udah basah badannya. Nah akhirnya ya udahlah, akhirnya dia mengiyakan wejangan dari Mbah Jono ini. Dia pulang sampai ke rumah. Akhirnya dia bersih di situ mandi. Nah Mbah Jono juga pesan gini friends, dia suruh mandi kembang 7 rupa friends. Nah akhirnya dia beli 7 rupa, akhirnya dia mandi di situ friends. Nah setelah dia mandi friends, nah akhirnya dia istirahat lah. Nah setelah istirahat, akhirnya dia berangkat seperti biasa bekerja di kantor. Nah setelah dia berangkat bekerja di kantor, kebetulan dia membawa bunganya juga friends di tasnya. Nah setelah itu duduklah di kantor, di warung makannya si Nadia ini. Nah kebetulan si Nadia ini juga lagi ada di situ friends, sedang melayani orang-orang pembeli. Nah tapi yang anehnya friends, tatapan Nadia itu sama si Dandi ini jadi beda friends, jadi beda dan juga penuh perhatian. Nah seketika tiba-tiba posisi itu rame ya, banyak yang ngantri juga. Si Dandi datang telat, dihampirilah sama si Nadia ini. Halo mas, kamu mau pesen apa gitu kata si Nadia. Nah si Dandi sontak di dalam hatinya, wah berhasil ini kata si Dandi. Nah akhirnya pesen. Nah akhirnya itu friends, gak kayak biasanya friends, si Dandi ini dilayani sama si Nadia itu dengan penuh penuh makna lah, bisa dikatakan penuh makna gitu. Kayak cara dia taruh
makanannya, cara dia nawarin makanannya. Nah, sampai dia akhirnya mau masuk kantor kan udah habis jam istirahatnya. Sebenarnya Nadia ini agak nahan-nahan, friends. Nah, di situ tuh anehnya juga. Si Nadia ini agak nahan-nahan. Nah, akhirnya disitulah si Andi ini akhirnya ngomong. Ibaratnya ini suka lah sama si Nadia. Berarti dia pengen ke jenjang yang lebih serius. Nah, tiba-tiba yang anehnya juga, friends. Nadia ini iya baik. Pasti iya baik. Padahal sebelumnya ya kan dia kan mau fokus nih sama sekolahnya dulu, sama kuliahnya dulu. Kenapa tiba-tiba si Nadia ini mau? Nah, akhirnya si Nadia ini mau. Nah, berpacaran lah, friends. Berpacaran 1 bulan, 2 bulan. Nah, dia itu setiap pulang dari kantor dia sering jalan-jalan, friends. Jalan-jalan ke alun-alun, friends. Ya di situ makan, ngopi, ya pacaran pada umumnya lah, friends lah, pacaran di situ kayak gitu. Tapi ya senang-senang aja, nggak ada yang ibaratnya hal-hal mistis, nggak ada sama sekali. Nah, selang-selang dia pacaran, dia udah berjalan sampai 2 tahunan lah. Akhirnya si Nadia ini lulus kuliah. Nah, setelah dia lulus kuliah, Andi juga udah memutuskan untuk resign. Dia memulai bisnis baru. Nah, akhirnya dia memulai hidup baru bersama Nadia, friends. Nah, tapi bunga ini masih ada, friends. Si Dandi ini terus nyemprot terus ya si bunga ini. Nah, akhirnya nikah lah, friends. Nah, pada hari H itu nikah. Nah, semua teman-teman diundang, friends. Sebenarnya kaget juga ya si Dani ini bisa dapetin Nadia. Apalagi Nadia ini terkenal cantik, ya badannya juga bagus ya. Pokoknya bisa dikatakan apa ya? Kriteria semua lelaki lah, friends lah. Kriteria semua cowok di Indonesia lah. Akhirnya menikah lah. Nah, setelah menikah, rumah tangga ini berjalan baik-baik aja, friends. Nggak ada keributan, nggak ada yang namanya apa ya? Nggak ada keributan, nggak ada, pokoknya harmonis lah, berjalan harmonis lah si Dandi ini dan si Nadia ini. Nah, sampai pada singkat ceritanya, friends, si Dandi ini, friends, dia itu lagi keluar kota ya, friends ya. Dia lagi ngurus bisnis. Nah, kebetulan karena si Nadia ini sendirian di rumah bersama ada ART-nya, friends. Nah, si Nadia ini nemuin bunga, friends, bunga yang udah layu gitu loh di dalam laci. Nah, sebenarnya Nadia ini bingung. Nah, dia nggak tanya sama sekali sama si Dandi, ini bunga buat apa. Nah, dibuang lah nih, nyuruh si bibi ini, ART-nya si Nadia, suruh buang. Nah, akhirnya dibuang lah sama bibinya ini. Nah, setelah dibuang, Andi pulang ke rumah, dia ngecek lah, friends, karena itu kebetulan pada malam Jumat Kliwon gitu lah, friends lah. Malam Jumat Kliwon atau malam Senin Kliwon, kalau Selasa Kliwon saya kurang paham. Terus si Dandi ini pulang, dia mengecek laci, ingin nyemprotin suatu parfum itu ke bunganya. Nah, dia kaget, friends, karena bunganya ini tiba-tiba hilang, friends. Nah, sontak si Dandi ini kaget juga gemeteran, karena dia selalu ingat pesan-pesan dari Mbah Jolo ini, friends. Nah, setelah gemeteran nih si Andi ini, dia tanyalah ke si Nadia, kamu tahu gak sih bunga yang kayak gini tapi udah layu gitu. Nah, si Nadia ini bilang, oh saya tahu mas, udah saya buang. Saya kira itu bunga udah layu atau bunga dulu pas pernikahan kita. Nah, tiba-tiba, friends, dia ini marah, friends, dia marah banget. Kenapa kamu buang? Kamu kenapa nggak tanya ke aku dulu? Tiba-tiba kamu buang. Sekarang mana bunganya? Kamu buang di mana? Nah, akhirnya aku suka kamu marah sih mas. Akhirnya debat tadi itu, friends, debat. Nah, akhirnya si Andi nggak mau cekcok lebih dalam. Dia tanya, kamu buangnya di mana? Nah, setelah ditanya, si Andi ini bilang, saya kasih ke bibi, saya suruh buang sama bibi. Nah, akhirnya si Andi tanya dong ke bibinya. Nah, setelah Andi tanya ke bibinya bilang dibuang ke tong sampah dekat rumah. Nah, akhirnya Andi bergegas tuh dia ke tong sampah dekat rumah. Agak cepet jalannya, pas dilihat, friends, itu sampahnya udah kosong, friends, udah diangkut ya, friends ya, sama pengangkut sampah. Sontak si Andi ini bingung, friends, dia bingung sekali, friends. Nah, saking effortnya si Andi ini, friends, dia tuh rela ya, friends ya, dia rela nelusurin di mana tempat pembuangan biasanya komplek rumahnya Andi ini buang sampah itu di mana. Nah, akhirnya dia ke tempat penampungan sampah, dia cari di situ, friends. Dia membayar 10 orang untuk mencari bunga kayak gitu, friends, bunga mawar yang tadi dibuang sama si Nadia ini. Setelah dicari nggak ketemu sama sekali, friends, bunga ini, friends, nggak ada batang hidungnya, friends, sama sekali ya. Akhirnya ya udah, si Andi udah putus asa, pulanglah dia ke rumah, friends. Nah, setelah pulang, si Nadia ini minta maaf lah intinya sama si Andi. Setelah minta maaf, akhirnya ya berjalan seperti biasa, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, pas di kedua bulannya ini, friends, tiba-tiba tubuh Andi ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, friends. Nah, dia di situ ngerasa terganggu gitu loh, friends, dengan bau yang menyengat ini, friends, dari tubuh si Andi ini, friends. Nah, akhirnya si Nadia ini tanya,
apakah ibaratnya si Dandi ini punya penyakit apa atau apa, kok badannya tuh bau banget kayak bau bangkai gitu loh friends. Nah kayak bau bangkai gitu. Nah akhirnya si Nadia ini konsultasi lah kepada dokter. Nah konsultasi kepada dokter, nah nggak ada indikasi apapun friends, nggak ada indikasi penyakit apapun, nggak ada, ibaratnya nggak ada indikasi apapun lah. Nah akhirnya si Nadia ini dia memutuskan untuk pergi friend ke refreshing. Nah semenjak bunga itu hilang dan semenjak si Dandi ini mengeluarkan bau intensif, tapi ini si Nadia ini udah kayak nggak ngurusi Dandi lagi friend, kayak udah bodo amat gitu loh, kayak udah nganggap nggak ada apa-apa gitu loh friends. Nah akhirnya si Dandi ini mulai bingung friends, dia udah nggak enak banget, dia sampai malu keluar rumah, ada klien-klien bis mau nemuin dia itu dia nggak mau sama sekali. Nah akhirnya sampai friends, si Nadia dan si Dandi ini dia itu pisah kamar friends. Saking gak tahan si Dandi ini dengan baunya badannya si Dandi ini friends. Nah bingung banget si Dandi ini gimana cara ngatasinya ya. Nah akhirnya setelah si Dandi ini pergi ya friends ya, pergi ke Mbah Jono. Nah di situ Mbah Jono cuman bilang Mbah Jono udah gak bisa ngatasin apa-apa karena udah lama banget ya friends. Dan Mbah Jono udah pertama-tama udah ngasih ujangan juga. Mbah Jono udah nggak bisa nolongin lah istilahnya, udah nggak bisa nolongin lagi. Nah akhirnya pulang dengan putus asa dan juga dengan kecewa ya friends. Nah, akhirnya frustasi juga tuh si Andi friends, dia udah frustasi dengan bau badan yang menyengat dan si Nadia ini enggan mendekati dia, apalagi ngurusi dia aja. Si Nadia ini lebih milih dia main friends, main ke teman-temannya ataupun kemana lah, pokoknya refreshing terus si Nadia ini, jarang di rumah, gak pernah masak, ya paling si masak nih ART-nya ini friends. Nah akhirnya dengan sangat frustasinya si Andi friends, akhirnya dia memutuskan untuk meminum racun friends, racun tikus. Karena saking frustasinya friends ya, dia minum racun tikus. Nah pas Nadia pulang dia kaget banget sontak friends. Belum deh, pas dia pulang kan dia belum masuk kamar, akhirnya istirahat dulu. Nah selang 1-2 hari akhirnya dia mencoba nih mau nengok si Dandi ini. Pas dia buka friends, itu kamarnya udah bau banget friends, baunya menyengat sekali friends. Nah akhirnya ditelusuri lah, karena posisi gelap kan itu, kamarnya dinyalakan lampunya. Pas nyalakan lampunya si Nadia ini menjerit histeris friends, karena melihat keadaan Dandi ini sudah parah lah friends lah, sudah parah dengan badan yang menghitam ya friends ya, dengan badan yang menghitam. Akhirnya lari di situ, lari si Nadia ini lari keluar rumah, dia minta tolong lah sama saudara-saudaranya, sama warga-warga kita minta tolong. Akhirnya ramai di situ. Nah setelah rame friends, akhirnya si Nadia ini dia menangis friends, sedih lah istilahnya, sedih. Nah akhirnya si Dandi ini friends, Dandi ini dimandikan seperti biasa, tapi pas dimandikan tuh baunya nggak hilang-hilang friends, baunya semakin menyengat dan juga nggak betah juga friends. Yang memandikan si Andi ini nggak betah banget friends dengan baunya ini friends. Nah singkat cerita akhirnya Dandi sudah dimakamkan, sudah dikebumikan. Nah dan sampai saat ini friends, si Nadia ini friends masih galau lah friends lah, masih sedih dan dia juga belum bisa membuka hati untuk siapapun sampai saat ini friends. Oke friends, begitu cerita dari gua. Terima kasih udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf ya friends ya. Nah buat kalian nih yang mau ngirimin cerita-cerita horornya, cerita pendakian, pokoknya pengalaman mistis, yang bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ataupun Instagram bawah ini. Oke, tak berlama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.